Mengisi waktu luang saat menunggu waktu wisuda ternyata bisa menjadi awal mula sebuah bisnis. Berawal dari hobi membuat aksesoris untuk dipakai sendiri, Ira Hanira mengembangkan hobinya hingga menjadi bisnis dengan omset miliaran rupiah setiap bulannya. Tren aksesoris yang sedang digandrungi perempuan pada tahun 2008 dijadikan perempuan yang lahir di kota Bandung ini sebagai sumber pendapatan. Bisa diceritakan ide awal dari Adorable Projects ini seperti apa? Ide awalnya sebenarnya sih awalnya banget kita nggak kepikiran buat bikin sebuah brand ya. Karena waktu itu 2008 akhir, saya kan masih kuliah tuh lagi tugas akhir, terus sambil ngisi waktu luang karena kan jarang ke kampus. Saya bikin kayak aksesoris dulu karena emang saya hobi banget pakai aksesoris kan. Nah, dari situ saya suka bikin sendiri. Awalnya pakai sendiri, tapi dari situ teman-teman banyak yang tertarik pengen beli kayak gitu. Jadi kenapa enggak aku coba-coba bikin sendiri terus coba bantuin jual. Terus Fajar juga ikut jualin kan. Awalnya perempuan kelahiran 30 April 1986 membuat aksesoris dari limbah akrilik. Modal yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku aksesorisnya tidak besar, kurang dari Rp200.000. Untuk memasarkan produknya, Ira dibantu kekasihnya, Fajar Nugraha. Modal awal pada saat itu berapa? Kan ini limbah akrilik, apakah juga cukup mahal untuk membelinya atau sebenarnya cukup murah? Murah banget. Modal awalnya kita waktu itu beli sekitar 182.000. 182.000 itu Ya. untuk sebanyak apa? Ya lumayan banyak sih. Lumayan banget karena Malah per limbah. keping itu kan cuma berapa? 3.000, 4.000, 7.000 gitu. Ya, itu bisa jadi untuk berapa aksesoris tuh? Lumayan 20 lebih lah. 20 lebih. Jadinya Sementara- banyak. Sementara satuan pada saat itu dijual bisa seharga 35.000. Sampai 40.000. ya gimana tingkat kerumitannya. Semakin akriliknya kalau yang simpel-simpel kita jualnya murah. Tapi ada juga tekniknya yang saya buat tumpuk sampai tebal kayak gitu-gitu. Ya bisa di atas 75 sampai 100. Fajar juga memanfaatkan tren media sosial yang mulai muncul pada saat itu. Pria kelahiran Bandung 3 Februari 1986 ini mengunggah foto aksesoris buatan Ira. Ternyata hanya dalam waktu 3 menit ada 50 orang yang tertarik untuk membeli. Dari situ ide membesarkan bisnis menjual aksesoris muncul hingga akhirnya tercipta merek Adorable Projects. Nama ini merupakan ide dari Ira yang menyukai barang-barang yang lucu, cute, dan adorable. Seluruh desain produk Adorable Projects merupakan hasil imajinasi yang dituangkan lewat goresan tangan Ira. Perempuan kreatif ini lulus kuliah dari jurusan Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Nasional Bandung tahun 2008. Dalam mengeluarkan desain, Ira tidak berpatokan pada tren fashion umumnya. Nah, proses desainnya seperti apa? Proses desainnya waktu itu saya create kalung-kalung sesuai imajinasi saya aja. Terus saya juga kan suka kayak senang ilustrasi kayak gitu. Terus kenapa nggak saya tuangin jadi kalung gitu? Kan lucu-lucu tuh buat perempuan penunjang penampilan. Karena saya lihat rata-rata kan perempuan lebih suka baju-baju basic kan, cenderung ke nonjolin aksesoris. Di situ saya tonjolin lewat aksesoris. Proses desain hingga menjadi produk jadi memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Untuk aksesoris, proses dari desain hingga produk jadi hanya perlu waktu 2 hari. Setiap 1 pekan, Adorable Projects rata-rata mampu mengeluarkan 5 desain baru. Setelah sukses menjual aksesoris, Adorable Projects melebarkan sayap bisnisnya dengan menjual sepatu pada 2010. Awalnya Adorable Projects menjadi reseller sepatu sebelum akhirnya memproduksi sepatu sendiri. Ya, bisa diceritakan nggak pada awalnya dari mana ide itu muncul, kemudian juga bagaimana mengawalinya? Karena mungkin kalau modal udah cukup ada gitu dari penjualan aksesoris dari 2008 hingga 2010 Kita itu. sih kebanyakan customer yang minta. Kebanyakan customernya ngasih masukan biasanya kan. Kalau mereka udah langganan nih,
biasanya mereka ngasih masukan, coba dong jualan sepatu, coba dong jualan tas gitu. Dan kami pikir kan kami di Bandung, pengrajin kan sangat banyak di Bandung, ya udah kami coba. Setelah mulai menjual dan memproduksi sepatu sendiri, cobaan menerpa bisnis Adorable Projects. Niat untuk memiliki bengkel produksi sepatu sendiri harus dikubur dalam-dalam karena ditipu oleh seorang pengrajin sepatu. Namun hal ini tidak membuat Ira dan Fajar menyerah. Setelah kejadian itu, Adorable Projects fokus bekerja sama dengan bengkel produksi yang dimiliki orang lain untuk memproduksi sepatu. Oke, Mas Fajar nih, kita sedang berada di bengkel produksi ya? Oh ya betul. Bengkel produksi khusus sepatu? Ya betul, sepatu. Oke, hanya sepatu saja nih produksi Hanya di sini? sepatu, ya. Oke, kalau untuk bapak-bapak ini sedang mengerjakan apa? Ini sedang mengerjakan upper sepatu kalau di sini. Ya, membuat uppernya hasil dari pola, sudah dipola, dibuat guratan di bahan. Nah, nanti hasil potongannya di sini dijahit. Di sini? Dijahit, ya, Oke. prepare. Bengkel produksi sepatu di Batu Jajar, Bandung Barat ini bisa memproduksi 240 pasang sepatu setiap bulannya. Bengkel produksi ini juga dikhususkan untuk produksi sepatu custom atau sepatu yang dipesan secara khusus. Untuk produksi sepatu, Adorable Projects bekerja sama dengan sekitar 20 pengrajin yang tersebar di sekitar Bandung, Jawa Barat. Bentuk kerjasamanya terbuka, artinya pengrajin masih bisa mengambil permintaan dari luar Adorable Projects. Rata-rata para pengrajin dibayar Rp100.000 untuk setiap pasang sepatu. Selain pengrajin sepatu, Adorable Projects juga bekerja sama dengan 10 pengrajin lainnya untuk mengerjakan produksi baju, tas, dan aksesoris. Kalau yang natural itu dibikinnya paling 2 hari atau 1 hari 1 pasang. Setiap bulannya Adorable Projects mampu menjual rata-rata hingga 7.000 pasang sepatu. Untuk memenuhi permintaan tersebut, pengerjaan setiap satu model sepatu harus selesai kurang dari 3 hari. Proses dari setelah desain sampai mulai masuk ke bengkel produksi hingga sepatu jadi itu biasanya prosesnya dari awalnya apa? Kemudian juga berapa lama biasanya menghabiskan waktunya? Oke, prosesnya itu seperti ini. Pertama kan dibuat desainnya, looks-nya seperti apa. Nanti kita diskusikan dengan para pengrajin. Ini memakai cetakannya harus seperti apa. Karena mengingat setiap sepatu kan bentuk dan desainnya yang beda-beda dan cetakan harus beda pula. Nah, setelah didesain, setelah kita ngobrolin, nah nanti baru kita hasil diskusinya baru kita realisasiin itu kurang lebih ya 1 hari 2 hari lah. 1 hari 2 hari. 1 hari 2 hari udah langsung kelihatan. Kalau masuk di bengkel produksi dimulainya dari apa sampai akhirnya jadi? Nah, pertama tadi dibuat patternnya dulu, polanya dulu, terus dibuat digurat untuk upper, dibikin upper sampai sole itu kurang lebih sekitar 3 hari. Ya, karena itu makan waktunya di lastingnya 1 hari. Ya, jadi di preparation uppernya 1 hari, di lastingnya 1 hari, nanti finishingnya 1 hari. Biasanya seperti itu. Para pengrajin sepatu kadang kewalahan menerima pesanan dari Adorable Projects. Terlebih jika permintaan sepatu hak tinggi atau high heels sedang meningkat. Hal ini dirasakan Hasan yang sudah menjadi pengrajin sepatu sejak tahun 1972. Kalau yang sama yang tinggi-tinggi itu di bahannya ada bahan bakunya dari bawahnya itu spon-sponnya itu bahan baku yang itu. Yang paling susah gitu dikerjakan. Itu bisa berapa lama tuh kalau bikin sepatu hak tinggi itu bisa berapa lama? Ya, kalau bikin sepatu biasa. Kalau yang natural itu dibikinnya paling 2 hari atau 1 hari 1 pasang. Gitu. Kalau yang susahnya, kalau yang biasa-biasanya 5 pasang juga bisa. Hambatan lain dalam memproduksi sepatu Adorable Projects adalah sulitnya menemukan bahan sepatu dengan kualitas terbaik. Fajar mengaku sulit menemukan bahan sebaik bahan sepatu merek luar negeri. Bahan apa yang biasanya paling sulit ditemukan di pasar lokal?
Banyak sih yang sulit ditemukan. Sebenarnya semua ada, cuman kualitas yang bagusnya gitu. Oke. Itu susah. Kayak misalnya imitasi yang bagusnya ya. Itu agak-agak susah. Agak sulit ya. Agak sulit gitu. Sebenarnya kan imitasi dibuat dari tiruannya kulit kan, tapi dia desainnya lebih bagus dari warna gitu kan. Dari tekstur. Nah, itu kadang-kadang ya susah. Ada mungkin yang menyerupai tapi kualitinya kurang bagus. Oke. Kontribusi penjualan sepatu terhadap total penjualan Adorable Projects adalah sebesar 70%, diikuti dengan penjualan tas, baju, dan terakhir aksesoris. Oke, setelah proses produksi selesai, kemudian sepatunya dibawa kemana nih? Setelah proses produksi selesai, sepatunya kita QC untuk dikirim. Biasanya kita cek Dikirim untuk ke customer ya? Oke, kita lihat customer. prosesnya sekarang. Ya, oke. Adorable Projects fokus menjual barang produksi mereka secara online. Selain melalui website, Adorable Projects juga memasarkan barang-barangnya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Adorable Projects selalu memperbarui konten promosi di media sosialnya. Hampir setiap minggu, Ira dan tim melakukan sesi foto produk untuk diunggah di website dan media sosial. Walaupun terkesan aktif memasarkan produknya, namun dana untuk promosi di media sosial per bulannya cukup kecil, hanya 10 juta rupiah. Adorable Projects memiliki 30 orang Customer Service Representatives untuk melayani pelanggan dari seluruh Indonesia. CSR dibagi per wilayah dengan jumlah terbanyak untuk Jabodetabek. Selain CSR, karyawan Adorable Projects meliputi quality control, administrasi pembayaran, hingga packing. Kini total karyawannya mencapai 102 orang. Walaupun penjualan hampir 100% secara online, bukan berarti Adorable Projects tidak melayani pelanggan yang ingin merasakan langsung produk dari Ira dan Fajar. Pasangan yang menikah pada tahun 2013 ini memberikan kesempatan kepada pelanggan yang ingin datang langsung dan membeli produk mereka. Ya, Teh Ira, ini kita di toko ya? Iya, sebenarnya bukan toko sih. Ini kan kita sebenarnya nggak ada toko. Ini sih sebenarnya gudang kita, cuman ada satu tempat ya buat kalau yang orang-orang pengen langsung datang. Sebenarnya kita sih belum ada, tapi kan banyak customer yang request tuh karena pengen langsung coba Ngerasain sepatunya, gitu ya? ngerasain feel bahan-bahannya, materialnya. Kebanyakan pelanggan yang datang ke gudang Adorable Projects merupakan anak sekolah dan mahasiswa. Rata-rata ada 100 pelanggan yang datang untuk membeli secara langsung setiap bulan. Awalnya lihat di Instagram dulu sebelum langsung datang ke sini. Terus pas lihat ke sini ternyata si modelnya yang difotoin sama yang aslinya tuh sama. Jadi ya udah deh, jadi mulai suka pakai Adorable. Seringnya sih online, terus dikirim ke rumah. Semenjak kuliah di sini kebetulan, jadi dekat sama gudangnya, coba ke sini. Biar tahu langsung lah. Senangan datang jadi bisa pilih-pilih yang lainnya juga. Kalau online kan biasanya satu, tapi nggak tahu gitu barangnya gimana. Kalau misalkan langsung ke sini kan bisa tahu barangnya. Adorable Projects menjual aksesoris seperti kalung dan gelang. Selain itu, produsen fashion yang berbasis di Bandung, Jawa Barat ini juga memiliki koleksi dompet, tas, kaos, jaket, kemeja, hingga kimono. Untuk alas kaki, Adorable Projects menawarkan sandal, sepatu, high heels, hingga boots. Rentang harga dibanderol mulai dari yang termurah Rp55.000 hingga yang termahal Rp285.000. Pembeliannya kalau mau datang langsung seperti apa? Sama tidak seperti online, tetap booking lewat sini atau Sama. bisa berbeda gitu? Enggak, semuanya kita buat sistemnya sama. Jadi biar satu jalur kan, jadi keluar masuk barangnya juga kekontrol kan. Jadi mereka biasanya datang ke sini, nanti kita arahin buat lihat dari komputer atau laptop. Nanti kan mereka browsing tuh online. Ya nanti kita kan ada satu orang tuh nyediain. Sebenarnya nggak ada sih, tapi berhubung banyak customer nih kesini, jadi kita fokusin satu orang. Kalau ada customer datang nih, tolong handlein ya, kayak gitu. Jadi nanti customernya tunjuk kodenya pengen yang ini, kayak gitu-gitu. Nanti diarahin sama pegawai Karyawannya, kita. Karena kan mereka juga kan ada yang kesini tuh karena nggak bisa belanja
online via Oke, website oke. kebanyakan gitu. Apalagi Oke. anak sekolah mungkin ya. Aha. Nggak semuanya bisa. Kadang mereka bilang bingung, terlalu ribet. Oke. Pengennya begitu datang bayar cash. Nah, pakai. pembayarannya seperti apa? Apakah Kalau- lewat cash atau justru sama seperti online, ditransfer terlebih Enggak, dahulu? kalau yang mereka datang ke sini, mereka cash sih. Oke. Rata-rata mereka cash. Berarti tidak kena ongkos kirim gitu ya? Enggak. Desain fashion Adorable Project selalu berganti. Ira sebagai satu-satunya desainer merasa tidak perlu mempertahankan satu desain walaupun desain tersebut yang paling laku terjual atau best seller. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan tren fashion yang bergerak cepat. Nah, kita ini sekarang lagi ada di gudang sepatunya Adorable. Gudang sepatunya. Ya. Di gudang sepatu ini ada proses apa lagi? Di gudang sepatu ini dari mulai pertama datang dari vendor, dari produksi, beres produksi itu di QC dulu sama kita, cek ulang, terus dimasukin ke rak-raknya masing-masing, sambil nunggu payment confirm dari customer, baru Oke. packing untuk dikirim. Baru dikirim ya. Proses quality control atau QC sangat penting untuk Adorable Projects karena dari sinilah kepuasan konsumen ditentukan. QC yang dilakukan meliputi kebersihan produk, keamanan seperti pengecekan sisa paku pasca produksi, dan juga keringnya lem pada sol sepatu. Jika seluruhnya sudah sesuai standar, barulah produk didistribusikan ke konsumen. Dengan QC yang cukup ketat, tidak heran jika Adorable Projects mampu menjual 8.000 unit produk pada bulan-bulan biasa. Saat menjelang Lebaran dan Tahun Baru, penjualan produk bisa mencapai lebih dari 2 kali lipatnya atau setara dengan 15.000 unit per bulan. Alhasil, omset Adorable Projects bisa mencapai 2 miliar rupiah per bulan. Hingga kini Adorable Projects fokus melayani segmen perempuan saja. Pilihan ini diambil dengan beberapa pertimbangan. Kenapa nggak mau main di pasar pria? Kan saat ini juga penjualan dari busana pria ataupun juga alat perawatan pria juga sekarang semakin tinggi gitu dengan semakin banyak pria yang peduli dengan penampilannya. Kalau menurut saya sih sekarang tuh kita fokusnya di wanita karena ini satu wanita tuh lebih lapar mata ya. Oke. Lebih dia repeat untuk belanjanya lebih banyak daripada Biasanya beli laki-laki. bukan sekedar karena kebutuhan, tapi karena kemauan Betul, aja gitu betul. beli ya. Betul, lapar mata udah beli aja dia gitu. Apalagi kalau misalkan untuk sekarang ya kondisinya kita belum ada desainer yang untuk ngedesain produk laki-laki gitu. Mengingat desainernya sekarang Ira ngedesainnya dia passionnya memang ke cewek. Namun bukan berarti Adorable Projects hanya akan menjual produk khusus perempuan saja. Fajar dan Ira mulai merintis kerjasama dengan ilustrator di Bandung untuk mencari formulasi desain t-shirt pria. Selain itu, Fajar juga mendorong karyawan-karyawannya untuk membuka brand sendiri. Nantinya mereka bisa bekerja sama dengan Adorable Projects untuk menjual produk busana laki-laki. Ada ide dari Fajar sendiri untuk teman-temannya yang bekerja dengan Fajar supaya mendirikan usaha baru supaya bisa ekspansi pasar pula karena kebetulan Adorable Project kan itu brand untuk cewek ya. Nah, kami mau berusaha untuk membangun brand baru dengan produk untuk segmen laki-lakinya gitu. Adorable Projects memiliki visi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pada 2018, Adorable Projects ingin menjadi online shopping terpercaya dengan pelayanan prima di tanah air. Pada tahun 2028, merek karya putra-putri Indonesia ini menargetkan bisa memenuhi permintaan global. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Adorable Projects terus mengembangkan produknya agar sesuai dengan standar internasional. Cita-cita ini tentunya didukung oleh karyawan Adorable Projects.
Saya berharap sih bisa menguasai bahasa Indonesia ya, dan mungkin lebih ke mancanegara juga kita. Itu ya lebih banyak lagi tumbuh brand-brand di bawah Edorable. Anak perusahaan Edorable lebih kuat lagi, lebih maju lagi. Harapan saya sih itu. Agar menjadi online shopping global, Adorable Project selalu menjunjung tinggi 4 hukum dalam menjalankan bisnisnya, yaitu hukum agama, hukum pemerintah, adat istiadat, dan hukum perusahaan. Fajar percaya dengan menjalankan keempat hukum ini, mereka mampu menelurkan hasil yang akan menguntungkan semua pihak. Totalitas dan kerja keras akan membuahkan hasil berkualitas. Fajar juga percaya memimpin dengan teladan juga akan membawanya meraih cita-cita. Nah, berbicara dengan bisnis yang diawali dengan modal hobi gitu ya, hobi dari Teira, mendesain kalung dengan modal 180 ribuan rupiah. 182 ribu. 182 ribu rupiah sampai akhirnya bisa ke bisnis dengan omset 2 miliar per bulannya. Apa sih yang bisa diceritakan gitu kayak suksesnya lah untuk Adorable Projects ini? Ya, oke. Jadi gini, kita di sini yang pertama tuh jangan pernah takut untuk memulai. Ya, karena semua tuh berawal dari kecil. Harus ada perjalanan proses. Yang namanya bisnis itu kan ada fase starting, ada running, baru growing. Ketika kita jangan takut memulai, kita itu akan ini nih. Orang tuh kadang nggak mau untuk kerja keras duluan. Padahal kalau kita mau kerja keras duluan, dia itu intinya akan pintar secara terbiasa gitu. Jadi bisanya tuh karena terbiasa gitu. Terus ditambah tiap hari kan kita harus improvisasi ya. Harus bikin inovasi, harus melatih diri kita untuk terus-menerus menjadi lebih baik.